Pernahkah kamu bayangkan, ada satu masa ketika satu suara saja dari menara bisa membuat seluruh Eropa gemetar ketakutan. Suara itu bukan dentuman meriam, bukan juga ayunan pedang, tapi kumandang azan. Ini adalah kisah dari abad ke-15 hingga ke-17. Di masa itu, nama Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman begitu menggema di seluruh Eropa. Satu persatu kota besar jatuh ke tangan mereka. Benteng-benteng yang kokoh runtuh. Peta Eropa pun digambar ulang. Bagi sebagian besar orang Eropa saat itu, suara azan bukanlah sekadar panggilan untuk salat. Suara itu terdengar seperti lonceng kekalahan, sebuah tanda bahwa akhir mereka sudah dekat. Di wilayah Balkan, Hungaria, bahkan sampai ke gerbang kota Wina, menara-menara masjid mulai berdiri tegak, seringkali menggantikan menara gereja yang telah ada sebelumnya. Dan setiap kali seorang muazin mengumandangkan azan dari puncak menara itu, pesannya sangat jelas bagi semua orang, kekuasaan telah berpindah tangan. Catatan-catatan sejarah dari masa itu menyebutkan, di beberapa kota Eropa, suara azan dilarang keras begitu pasukan Utsmaniyah berhasil diusir mundur. Menara-menara masjid diruntuhkan. Suara itu harus benar-benar dihilangkan dari ingatan publik. Kenapa? Karena suara itu terus mengingatkan mereka pada sebuah masa ketika mereka merasa begitu takut. Di Wina misalnya, lonceng-lonceng gereja dibunyikan dengan sangat keras. Bukan hanya untuk memanggil umat beribadah, tapi juga sebagai upaya untuk menenggelamkan ingatan akan suara azan yang pernah terdengar di medan perang, di depan gerbang kota mereka. Bagi rakyat Utsmaniyah, azan adalah panggilan suci dari Tuhan. Tapi bagi para penguasa Eropa saat itu, azan adalah senjata psikologis perang, sebuah simbol dominasi yang kuat. Bukti nyata bahwa musuh yang mereka hadapi bukan sekadar tentara biasa, tapi sebuah peradaban yang besar dan kuat. Ironisnya, yang mereka takuti sebenarnya bukanlah isi dari kalimat azan itu sendiri, tapi keberanian yang terkandung di dalamnya. Bayangkan, satu orang berdiri sendirian di atas menara, tanpa senjata, tanpa pasukan, namun suaranya mampu mengguncang seluruh kota dan menyebarkan ketakutan. Sejarah telah mencatat satu pelajaran penting, ketakutan manusia yang paling dalam seringkali bukan pada suara yang keras, tapi pada makna kuat yang ada di baliknya. Hari ini, suara azan kembali terdengar di banyak kota di Eropa. Tentu saja, bukan lagi sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai bagian dari keberagaman dan kehidupan sehari-hari masyarakat multikultural. Namun, sejarah tidak akan pernah lupa. Pernah ada satu masa ketika satu panggilan iman saja sudah cukup kuat untuk membuat sebuah benua waspada, karena pada akhirnya, suara bisa saja dilarang, menara bisa saja diruntuhkan, tapi makna akan selalu menemukan jalannya untuk kembali terdengar. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.